Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kali ini di tengah perjalanan saya rindu supaya setiap kita mendapatkan selalu kesegaran bahkan kekuatan ya, tentang apa yang menjadi kehendak bahkan rencana Tuhan di setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Jika kita melihat keberadaan kehidupan yang sebenarnya pada dasarnya manusia yang ada di bawah kolong langit ini tidak memiliki kenyamanan hidup ya secara pasti, walaupun setiap individu mengalami yang namanya berkat-berkat jasmani dalam kehidupan. Akan tetapi saya katakan bahwa hal-hal sedemikian rupa berbicara tentang kebutuhan keperluan kita ya, dimana kita selalu terpenuhi dengan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, dan itu semua tercukupi dalam kehidupan kita ya. Saya katakan bahwa dalam hal ini khusus dalam hal ini itu tidak memberikan dampak lebih dalam kehidupan setiap kita. Bahkan siapapun kita yang merasa notabene kehidupan kita seolah-olah ya kita dalam keadaan nyaman ya. Tetapi saya katakan bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu belum menjadi ukuran standar ya dari Tuhan untuk kepuasan hidup kita. Artinya setiap kebutuhan kita, setiap kehidupan manusia kita ya, ada suatu ruang di dalam kehidupan kita ya, ada satu ruang dalam kehidupan kita yang dimana itu tidak dapat diukur secara jasmani ya, secara ya apa yang kita alami, nikmati langsung di dalam hidup ini ya. Walaupun kita berkata bahwa kita sudah ada di dalam zona yang nyaman, tetapi ya saya katakan dalam hal ini bahwa semuanya itu berbicara tentang semua yang ada di bawah kolong langit ini, di dalam dunia ini yang fana, yang dimana kita merasa kita dicukupkan, dipenuhi ya. Semua ini bersifat sementara. Dan selain dari itu belum masuk pada standar atau kategorinya yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Karena kenapa? Setiap per individu kita, setiap kita, bahwa kita ya artinya memiliki yang namanya keinginan atau keperluan, kebutuhan yang secara rohani yang paling utama ya. Secara rohani yang paling utama, bukan secara jasmani. Karena ya seperti firman Tuhan ya, firman Tuhan katakan bahwa hal kerajaan sorga bukan diukur dari hal-hal makanan atau minuman ya, yang memberikan kita rasa kenyang, rasa puas, atau ya rasa hal dimana kita dipuaskan secara tubuh jasmani. Bukan, tidak. Karena yang menjadi ukuran ya dimana rohani ya, yang menjadi makanan bagi kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini tidak akan puas dengan apa yang ada di dalam dunia ini, tidak akan puas. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa mengukur kehidupan kita dengan apa yang ada di bawah kolong langit ini untuk memenuhi kebutuhan kita, tidak. Tetapi Tuhan katakan bahwa kesejahteraan itu bukan diukur dari hal-hal jasmani, hal materi, tetapi kesejahteraan itu diukur dari betapa besar kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Betapa besar keberadaan, kehadiran roh Tuhan di dalam kita. Jadi untuk memenuhi kehidupan kita harus mengisi dengan hadirat Allah dan
firman Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah berkata bahwa manusia bukan hidup oleh roti saja, melainkan oleh perkataan firman itu sendiri, perkataan firman Allah. Jadi setiap kita sangat membutuhkan, ya, kita sangat membutuhkan yang namanya makanan rohani, ya, untuk kehidupan rohani kita. Ya, karena untuk apa kita secara tubuh jasmani, ya, semua kita terpenuhi, akan tetapi di dalam kita itu tidak menjadi satu, ya, kekuatan atau kepuasan lebih, ya, dalam kita, ya. Karena itu yang seperti saya katakan tadi, semua yang bersifat jasmani itu cuma bersifat sementara. Dan itu tidak akan mutlak. Buktinya kalau kita mati, ya, semua yang kita miliki dalam hidup kita ini akan ditinggalkan dan hilang lenyap. Jadi satu hal, saudara yang dikasihi Tuhan, ingat apa yang Tuhan sudah sampaikan, yang sudah pernah Yesus katakan, bahwa untuk memberikan kita damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, kebahagiaan yang sifatnya menetap, tidak akan pernah berubah kalau kita senantiasa kita hidup di dalam kehendak Roh Allah itu sendiri. Kita berpegang penuh kepada kebenaran, kepada firman-Nya. Kita berada selalu di dalam hadirat Tuhan. Kita selalu memiliki kerinduan kepada Tuhan. Ya. Seperti firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Ya, bukan makanan dan minuman, melainkan firman, ya, melainkan kebenaran dan Roh Kudus itu sendiri. Jadi setiap kita yang merasa kosong, supaya setiap dahaga, rasa dahaga itu terisi dan selalu terisi, ya, kita harus memberi, ya, diri kita dengan makanan-makanan rohani. Seperti saudara, ya, dengar pujian-pujian penyembahan, ya, lagu-lagu rohani, ya, bahkan saudara, ya, boleh menyanyi lagu-lagu rohani, ya, di dalam hidup saudara setiap hari, nyanyikan kidung-kidung pujian bagi Tuhan. Saya percaya itu akan memberikan selalu kita kekuatan, kepuasan, ya, dan itu tidak sebanding dengan apa yang dunia berikan, tidak sebanding dengan apa yang dunia tawarkan, ya. Dan kalau kita selalu senantiasa diisi, ya, diisi dengan hal-hal yang dari sorga, ya, hal-hal rohani, berbicara tentang firman Tuhan itu ada di dalam kita, ya, hadirat Tuhan itu, ya, kita selalu bersandar di dalam hadirat Tuhan, ya, kita hidup di dalam hadiratnya. Saya percaya, ya, saya percaya setiap rasa kosong, rasa dahaga dalam hidup kita, semua itu akan diisi dan semakin dipenuhi sampai penuh, sampai meluap-luap, sehingga kita penuh dengan sukacita yang melimpah-limpah setiap hari. Dan kita akan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena berbahagialah kita yang senantiasa mengalami, ya, hadirat Tuhan, senantiasa diisi dengan firman, dengan kebenaran, dengan hadirat Tuhan, dengan Roh Kudus itu sendiri bekerja dalam kita. Maka berbahagialah, karena itulah yang sebenarnya yang akan memberikan kita rasa puas dari rasa kosong yang ada. Saudara boleh memiliki semua seentero apa yang ada di bawah kolong langit ini, akan tetapi itu tidak menjadi ukuran. Itu bukan menjadi standar bagi hidup kita. Karena saya katakan tubuh daging kita ini fana. Tidak begitu nyata. Tidak nyata. Karena kenapa? Jika saudara berkata ini nyata, ya, dan ini akan mutlak,
Coba kita melihat orang kalau sudah mati, ya, pasti dia akan dibuang ke kuburan dan membusuk. Tetapi yang sebenarnya, yang mutlak itu, dan yang harus kita pelihara adalah tubuh rohani. Nah, tubuh rohani ini bagaimana supaya dia tetap hidup dan kuat. Tentu sebagaimana tubuh jasmani kita mengisi dengan nutrisi makanan, dari makanan yang ada, vitamin untuk tubuh jasmani. Begitu pula, ya, tubuh rohani kita harus isi dengan makanan rohani, supaya ada nutrisi secara rohani. Kita selalu harus memiliki kerinduan untuk memuji, menaikkan puji-pujian, penyembahan bagi Tuhan. Kita selalu harus memiliki rasa rindu untuk ada di hadirat Tuhan, dan selalu rindu untuk renungkan firman Tuhan tiap hari, dengar firman, baca Alkitab, ya. Kita selalu rindu akan hadirat Tuhan. Itulah yang akan memberikan tubuh rohani kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, ya, semakin terisi, ya, dengan vitamin, dengan nutrisi dari sorga, ya. Jadi saudara, saya katakan bahwa supaya hidup kita terasa bahagia, terasa terpuaskan, ya, terasa di mana kita dipenuhkan selalu, mari isilah hidup kita, isilah semua kekosongan, ruang kosong dalam hidup kita dengan hal-hal yang dari sorga, ya, dengan hal-hal pujian, penyembahan, dengan baca firman tiap hari, dengan berdoa. Saya ingat ada satu pujian lama berkata bahwa begini, isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti hidup beriku makan sepuasnya, isilah hingga sampai sempurna. Jadi seperti itulah kata pujian, kita harus mengisi kehidupan kita dengan makanan rohani, dengan firman Tuhan setiap hari, dengan hadirat Tuhan, dengan pujian dan penyembahan. Sebab manusia hidup bukan karena roti, bukan karena makanan minuman, tetapi karena kebenaran, karena firman Allah dan hadirat Roh Kudus. Kita boleh kuat, iman kita semakin kuat walaupun tubuh jasmani kita merosot. Tetapi kalau iman kita kuat karena diisi oleh firman Allah, oleh hadirat Tuhan, maka tidak ada kekhawatiran dalam hidup kita. Amin. Walaupun kita sakit, tubuh kita lemah, kita sakit, tetapi karena ada hadirat Tuhan, ada urapan Roh Kudus, kita pasti jadi sembuh. Dan kita akan selalu merasa bersuka cita, merasa bergembira, walaupun dalam kesulitan, kesusahan apapun yang kita lewati, kita alami, tetapi kita akan merasa bahagia, merasa kuat, karena ada hadirat Tuhan, ada sukacita Tuhan, ada makanan rohani yang selalu terisi dalam kita. Dan kita akan hidup dengan sukacita dan kegembiraan. Dengan sendirinya penyakit itu akan lenyap. Karena Alkitab katakan, hati yang gembira adalah obat, ya. Hati yang gembira adalah obat, ya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya, ya, kalau kita patah semangat, ya, saya yakin dan percaya saudara tidak akan mampu melaluinya. Saudara tidak akan mampu melewatinya, bahkan menyelesaikannya. Semua problem dalam hidup. Tetapi hanya satu, penuhi hidupmu dengan sukacita sorga. Supaya Anda memiliki sukacita sorga, isilah setiap hari, indoktrinasikan ke dalam hidupmu tentang hal-hal rohani, mengenai makanan-makanan rohani,
Saudara harus selalu bergembira, bersukacita, ya, supaya firman Tuhan itu selalu, ya, akan menghidupkan engkau, menghidupkan engkau. Jadi isilah hidupmu dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Baca Alkitab tiap hari, ya. Renungkan itu tiap hari, siang dan malam, ya. Karena seperti firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya. Akar-akarnya akan merembet ke tepian batang air, dan dia akan tetap menghasilkan buahnya pada musimnya. Saudara dalam keadaan masalah apapun, tetap saudara akan jadi kuat terus. Karena apa? Karena firman Tuhan ada di dalam hidupmu. Dan, ya, hadirat Roh Allah itu ada. Saudara ada juga di dalam hadirat Allah, di dalam Tuhan setiap waktu. Ya. Apapun saudara meminta, semua akan terpenuhi, semua akan diberikan oleh Tuhan. Dan ingat, semua itu tidak akan dibawa ke sorga. Semua yang ada di dalam dunia ini untuk kebutuhan tubuh jasmani kita tidak akan dibawa di sorga, tidak akan dibawa masuk ke sorga. Tetapi itu hanyalah untuk, ya, menghiasi, kata lain bunga-bunga, ya, bagi kehidupan saudara di dalam dunia ini. Jadi janganlah bersandar kepada apa yang menjadi keinginan daging, apa yang menjadi pengharapan bagi tubuh daging, ya. Jangan berharap tentang kesejahteraan hidup dalam dunia berlebihan, tidak, jangan. Sementara itu tidak salah, tidak salah. Tak mengapa, tidak mengapa. Tetapi jangan berlebihan, karena jika engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada keinginan-keinginan dunia ini, ya, saya yakin, percaya, semakin hari saudara akan semakin terperosok ke dalam keinginan daging. Dan sulit bagi saudara untuk keluar lagi dari kenikmatan dunia ini, jika saudara sudah masuk ke dalam keinginan akan dunia. Jadi, marilah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan saat ini, saya boleh menepi sedikit, ya, untuk memberikan kata-kata dorongan nasihat firman Tuhan, supaya saudara tetap memiliki kekuatan dari Tuhan, ya, memiliki pengharapan dari Tuhan. Dan supaya saudara dapat mengerti bahwa, ya, hidup kita ini, kekuatan kita ini hanya bergantung, hanya datang daripada Tuhan. Ya, bukan dari siapa-siapa dan bukan dari dalam dunia ini sendiri, bukan. Tetapi hanya ada di dalam Tuhan. Karena itu, ya, milikilah firman Tuhan setiap hari. Dan Yesus berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu minta. Tetapi hal kerajaan surga bukanlah hal makanan dan minuman. Bukan hal keinginan akan dunia ini, bukan. Sehingga kita merasa kita puas, kita bahagia, kita senang, bukan. Tidak diukur dari hal-hal yang ada dalam dunia, hal materi, hal jasmani, tidak. Tetapi damai sejahtera sukacita Tuhan itu, ya, itu datang dari hadirat Tuhan dan datang dari firman Tuhan itu sendiri. Ya, jadi dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup saudara. Jadi karena itu, mari pada momen ini, pada kesempatan ini, isilah hidupmu setiap hari dengan hadirat Tuhan, dengan firman Tuhan, ya, dengan pujian penyembahan, supaya jiwamu yang rasa dahaga, rasa haus, dipuaskan selalu. Supaya engkau yang lemah secara rohani, secara iman, engkau akan bangkit kembali dalam kekuatan Tuhan. Ya, jadi kekuatan kita tidak dapatkan dari dunia ini, melainkan kita dapat dari hadirat Tuhan itu sendiri. Jadi mari semakin kuat dalam Tuhan, penuhilah hidupmu dengan hadirat Tuhan, dengan makanan-makanan rohani, ya, dengan firman Tuhan, supaya engkau semakin dikuatkan, semakin dipuaskan, dan semakin hidup di dalam urapan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Saya percaya saudara yang selalu mencari hadirat Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, ya, berbahagialah engkau.
Ya, berbahagialah kata firman Tuhan. Ya, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Selalu engkau akan bertumbuh dalam kekuatan Tuhan. Sebab kuasa itu sendiri akan tinggal di dalam hidupmu. Jadi puji Tuhan, itu saja ya pada kali ini, di mana dalam perjalanan saya mengambil sedikit waktu, menepi sedikit ya dengan kendaraan yang ada, dan saya hanya dalam kendaraan ini, dalam mobil ini saja, saudara. Ya, saya tidak kemana-mana karena ya tidak ada tempat yang nyaman untuk saya membagikan berkat rohani, karena ini di tepi jalan memang agak ribut, kendaraan lalu lalang ya saudara. Tapi puji Tuhan, ya saya percaya kita ya yang selalu rindu untuk dapatkan kekuatan firman ya, walaupun dalam keadaan bising, saya percaya kalau saudara punya kerinduan terus ya, itu kebisingan itu tidak akan mengganggu konsentrasimu dalam roh ya kepada Tuhan. Jadi bersyukur bagi kita, sebab satu saat firman Tuhan itu akan diangkat oleh Tuhan. Saudara mau mengembara ke timur, ke barat, ya, ke utara, ke selatan, saudara tidak akan mendapatkan lagi firman Tuhan itu. Jadi puji Tuhan, pada kesempatan ini ya, saya memberikan sedikit dorongan, kata-kata kekuatan, pengharapan dari Tuhan ya, lewat firman Tuhan, supaya kita setiap hari dikuatkan oleh Tuhan. Jadi manusia kita bukan hidup oleh roti saja. Artinya kesejahteraan, kekuatan, sukacita ya dalam hidup kita, kita tidak dapat alami dari dalam dunia ini ya. Kita tidak boleh bersandar kepada dunia. Supaya kita kuat, kita semakin dipuaskan di dalam kekuatan Tuhan. Mari miliki terus firman Tuhan di dalam hidupmu, dan hadirat Roh Kudus dalam hidupmu. Saya percaya engkau akan hidup dalam kekuatan dan sukacita Allah itu setiap hari. Tuhan Yesus memberkati dan tetap kuat di dalam Tuhan. Shalom, puji Tuhan.